Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang mungkin selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Kita masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat menghirup udara pada siang hari ini, masih diberikan nikmat juga bisa merasakan kehadiran kita di majelis yang mulia ini. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, diberikan umur yang panjang yang penuh dengan amalan soleh, dan mudah-mudahan keluarga kita diberikan ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah, dan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan di dalam menjalankan syariat agama kita. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta para ulama yang telah memberikan contoh yang baik kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih pada pimpinan cabang Aisyah, kemudian pada takmir Masjid Sunan Kalijogo, Doplang Girikarto, lalu kepada Bapak Kepala Desa yang turut hadir pada kesempatan kali ini, para dukuh, juga saking KUA dan camat namun dari kecamatan berbeda, saking Purwosari, dan juga para takmir masjid yang hadir pada kesempatan kali ini, dan bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang mungkin senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala atas kehadirannya pada siang hari ini. Kesempatan kali ini seperti biasa, ini pengawasan rutin kita setiap Ahad Pon. Ya, setiap Ahad Pon kita mengadakan pengawasan keliling bersama jamaah Aisyah. Di kesempatan yang lalu di Masjid Al-Huda Sawah, kesempatan kali ini di Masjid Sunan Kalijogo Doplang, dan sudah direncanakan juga selanjutnya di Masjid An-Nur Budak Giriwungu. Ya, nanti keliling Panggang, ya, keliling Panggang. Jadi sebelum Ramadan, ya, berikutnya di Budak, ya, Masjid An-Nur Desa Giriwungu. Jadi nanti monggo diingat setiap Alpon ada kajian keliling seperti ini. Baik, niki karena keadaan wes siang, wes sumu, panas,
Ya tak kira wow tempat terbuka, tempat tertutup di masjid. Oh ternyata masjidnya ya pingin ternyata terasnya belum ada. Katanya tadi sudah dibisik-bisik saking Pak Nurdin. Itu katanya takmirnya minta teras masjid. Teras masjidnya orang rampung. Nih nanti urusannya terakhir mangke kali kula Pak. Insyaallah. Alhamdulillah kali ini kita akan melihat satu hadis. Nggih, seperti biasa mangke kula penjelasan 20 menit. Setelah itu monggo pertanyaan dari para jamaah, pertanyaan apapun terkait masalah ibadah, masalah akidah, masalah muamalah, masalah suami istri, masalah pertanian, masalah makan, masalah minum, silahkan untuk ditanya. Sing kula sanggup jawab ya kula jawab. Yang nggak sanggup dijawab ya nanti jadi PR ya. Taib, kita semuanya pingin masuk surga, dan masuk surga ternyata bertingkat-tingkat. Ada orang yang seperti berada di jalan tol bebas hambatan, nggak perlu ditanya-tanya langsung masuk surga. Dan ada yang mesti disidang terlebih dahulu, ada yang mesti ditanya terlebih dahulu, ada yang memiliki harta, memiliki penghasilan, memiliki uang, memiliki limpahan harta, akan disidang terlebih dahulu. Dan ada yang disebut orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Ada orang yang disebut masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Jumlahnya cuma 70.000 orang. Niki sak kecamatan Panggang niki tiang muslim wonten pinten? 23.000. Seandainya 70.000 dikurangi 23.000 warga Panggang sing muslim berarti masih sisa sekitar 40.000. Nggih, ditambah Purwosari. Purwosari pinten Pak Camat? 20.000. Berarti masih ada 20.000. 20.000 masih ada nanti dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat masih kemungkinan juga dapat. Itu kalau warga Panggang Purwosari masuk surga semuanya bebas hambatan. Ya mugi-mugi nggih, ya diisi Panggang Purwosari. Yo tiang Flores yo ora masuk, tiang Ambon yo ora masuk, ya tiang Sumatera yo ora, Kalimantan yo ora. Berarti diborong Panggang Purwosari kalau mungkin. Jadi totalnya wonten 70.000. Untuk Panggang Purwosari pun masih muat loh, masih sisa. Ya nanti ya dikasih wong Flores ya, sebagian, wong Ambon sebagian, wong Papua, wong Kalimantan, Sumatera, yang Arab ya sebagian, yang mugi-mugi. Namun ini bukan menandakan selain 70.000 itu nggak masuk surga. Cuma menjelaskan 70.000 orang yang masuk surga langsung tanpa hisab, tanpa siksa. Kira-kira pengen masuk langsung? Apa ditakon sik malaikat iki sik diperiksa sik, oh iki sing biasane ngapusi yo dihitung sik, sing biasane ora salat yo dihitung sik, sing biasane ora taat karo bojone yo disidang sik, terus masuk surga. Pengen langsung apa pengen disidang? Pengen langsung apa pengen disidang? Pengen langsung. Ya, berarti semuanya pengen langsung. Nah, ini sekarang kita bahas apa bisa wong Panggang Purwosari masuk surga langsung. Karena nggak mungkin langsung, kepenak banget iki sesuk wong Panggang Purwosari. Wonten syarat. Nggih, nggak bisa langsung. Dan di sini nggak ada yang dapat jaminan kecuali tadi saya sebut satu orang saja sini yang sudah mendapat jaminan saking Kanjeng Nabi. Cuma orang ini saja yang sudah masuk 70.000.
Kita lihat kisahnya. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di hari kiamat beliau ditampakkan. Jadi ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, Nabi SAW melakukan Isra Mi'raj. Beliau datang sampai langit ketujuh, kemudian ditampakkan siapa yang masuk penduduk surga, siapa yang masuk penduduk neraka. Ternyata ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditampakkan yang pertama kali beliau ditampakkan bahwasanya uridat alayyal umam. Ketika itu umat-umat ditampakkan kepadaku. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu. Ketika itu aku melihat segolongan umat itu ada nabinya. Dan Nabi itu cuma punya pengikut sekitar 10 orang, kurang dari 10. Jadi ditampakkan pada kanjeng Nabi ada umat bersama Nabi, pengikutnya cuma kurang dari 10. Bisa jadi 3, bisa jadi 4, bisa jadi 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gak sampai 10. Berarti ada nabi yang pengikutnya sedikit. Kalau iki wis piro iki jamaah? Ya, ini sekitar paling 500. Ya, sekitaran 500. Nabi pengikutnya cuma kurang dari 10. Berarti ini menunjukkan banyaknya pengikut itu belum tentu benar. Karena ada nabi yang pengikutnya cuma sedikit. Ada nabi yang pengikutnya cuma kurang dari 10. Kemudian wan nabiyyu wa ma'u ar-rajul war-rajulan. Juga ada nabi yang pengikutnya cuma wong siji, cuma ada yang 2 orang. Dan ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Ada pengikutnya cuma 1, ada yang pengikutnya cuma 2, ada yang gak ada pengikut. Berarti umatnya ki ngeyel terus. Di konsolat ora gelem sholat. Jadi imam sekaligus muazin sekaligus jamaah. Wonten apa mboten? Nah, ten Girikarta wonten? Ten Giri Sekar? Wonten? Ya, masjidnya kudu diisi telek cincang. Makanya sekarang kalau pingin bangun-bangun masjid iki lagi dikurangi. Soalnya yang dipentingkan iki jamaah, bukan masjid. Sekarang masjid itu cuma telek cicak, nanti bersih pas Ramadan. Niki wis arak bulan Rajab lho, Rajab terus Ruwa terus Ramadan puasa. Wis kurang 2 bulan. Niki masjid belum penuh ini. Ya, juga rukuh-rukuh itu belum dicuci. Sajadah masih disimpan di lemari. Koko yo pas lagi ngaji. Ya. Jilbab yo mau nanti Ahad Pon. Ya. Lagi Ahad Pon lagi jilbabnya diresiki. Ya, alhamdulillah wonten pengawasan malam Kamis ya, mudah-mudahan bisa bangun kesadaran para warga masyarakat yang ada di Panggang, Purwosari dan sekitarnya. Ya, jadi sedikitnya pengikut itu sudah biasa. Ada nabi yang pengikutnya kurang dari 10, ada nabi yang cuma 2 orang, ada nabi yang pengikutnya cuma 1 orang, ada nabi yang tidak ada pengikut sama sekali. Tentang hadis ini saya pernah dengar dari seorang supir. Ketika itu saya biasanya sore itu ngaji. Kadang kalau ngaji ya karo kancane ya 1 mobil iso 10. Syukur-syukur 10 alhamdulillah. Kadang 15. Kadang ya guru mangkat wong 3, wong 4. Kadang ketika mangkat ngaji guru wong 1, aku karo supir. Waktu itu supirnya datang gawa bis, sing 2 bis jemput aku. Jadi aku ki koyo majikan, koyo duwe mobil, koyo duwe bis. Padahal yang nyupiri tadi yang punya mobil juga jemput orang-orang untuk ngaji. Dan itu gratis, tis ora bayar. Ketika datang terus saya minta maaf, Pak,
Saya minta maaf loh Pak, aku ini gur dewe loh Pak. Ini nggak ada teman-temanku yang berangkat cuma sendiri. Dia hibur saya, dia bilang, dulu Nabi pengikutnya itu cuma wong siji. Jadi semangat ngaji ketika itu. Ayo Syekh, kita berangkat ngaji. Bis besar cuma 1 orang loh, dan dia nggak pernah protes. Ketika pulang ngantar lagi sampai ke masjid, alhamdulillah cuma 1 orang. Berarti yang masuk surga cuma 1 orang. Ya mungkin-mungkin orang, ya bukan pengikut. Nah sekarang Nabi SAW ditampakkan lagi. Ketika itu disebut oleh Nabi, pengikutnya itu sawadun azim. Pengikutnya nampak seperti kumpulan orang-orang hitam. Yang nampak itu kumpulan orang-orang hitam. Namun ketika itu Nabi bukan yang dimaksud oleh kanjeng Nabi. Pengikutnya itu wong ireng semuanya. Ini wong Flores, wong Papua, wong Ambon pakai dalil ini. Itu loh yang masuk surga itu wong ireng. Ya, cuma wong ireng saja. Kenapa? Nabi katakan sawadun azim, kumpulan orang hitam yang besar. Maksud Nabi, kalau orang itu dilihat dari jauh, nggak pakai penutup kepala, nampak cuma rambutnya ireng saja. Makanya nampak kumpulan hitam yang besar. Artinya pengikutnya banyak. Namun bukan menunjukkan orang hitam. Jadi jangan sombong orang Flores, wong Ambon, wong Papua, sing ireng-ireng, bukan. Namun yang dimaksudkan adalah pengikutnya itu banyak sekali. Dan Nabi kira pertama kali, iku paling pengikutku. Bagaimana Nabi SAW bisa tahu pengikutnya? Pokoknya pengikut Nabi itu jumlahnya banyak. Pengikutnya Nabi Muhammad itu jumlahnya banyak sekali. Ternyata ada yang memberitahu pada Nabi SAW, maaf wahai Rasul, yang dimaksud itu adalah umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa kaum Yahudi itu juga pengikutnya banyak. Yang manut pada Nabi Musa, yang mau mengikuti ajaran Nabi Musa, pengikutnya juga banyak. Bukan umat Nabi Muhammad. Kemudian ditampakkan lagi pada kanjeng Nabi umat yang jumlahnya banyak. Barulah disebut itu adalah umatku. Dan di situ ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa siksa dan tanpa dihisab. Ada jumlahnya 70.000 orang. Dan menunjukkan jumlah yang sangat banyak sekali pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Nabi Muhammad bisa ngerti itu adalah umatnya? Apa tandane? Apa ciri-cirine? Kalau kita lihat iki wong warak wis ngerti, iki koyo ngene. Ada nanti lihat wong Papua, ciri-cirinya kayak gini. Sekarang Nabi Muhammad bisa ngerti itu wong Islam, pengikutnya sendiri, pengikut umatnya, itu pengikut Nabi Muhammad, apa ciri-cirine? Sopo sing iso jawab? Tak nehi hadiah. Syaratnya tiang sepuh. Sing nom ora. Ayo ngacung. Iki wis ono amplop lho. Ono amplop. Ayo. Sing niki banyak kiri kartu iki. Ayo, ibu-ibu wonten? Sing sisi kulon, ayo ibu-ibu. Ada yang bisa jawab apa ciri-ciri umat Nabi Muhammad sehingga Nabi bisa tahu, bisa ngerti. Apa ciri-cirine? Apa karena umat Nabi Muhammad cakep-cakep, ayu-ayu, ganteng-ganteng? Ayo ngacung. Niku Mbah, monggo. Apa ciri-cirine? Pakai jilbab? Enggak. Mboten. Nggih. Sebentar. Apa tandane? Punya bekas wudu, masya Allah. Niki Pak Takmir, iku dine lho. Sebentar, amplopnya isi ora? Oh iya.
punya bekas wudu. Sopo sing mangkat kajian berwudu? Sopo sing pas mangkat kajian iki punya wudu? Coba. Wah kata iki amplope gur siji ya. Duh sido. Cuma karena bekas wudu Nabi SAW bisa paham, oh ini umatku. Berarti yang gak pernah berwudu berarti orang tahu sholat. Berarti gak mungkin masuk umat Kanjeng Nabi. Syaratnya punya bekas wudu. Maka tiang muslim wajahnya itu berseri di dunia, wajahnya terang cerah juga di akhirat. Berarti dengan itulah Nabi bisa tahu, oh ini adalah umatku. Oh ini adalah umatku. Berarti sing ora tahu berwudu berarti ora tahu sholat. Gak mungkin dipanggil oleh Kanjeng Nabi pada hari kiamat. Sing sholate masih bolong-bolong berarti harus dijaga, enggak lagi bolong. Sing sholate niku pas lagi duwe utang, ya pas ya utangnya lunas ya tetap sholat, duwe utang ya tetap sholat. Sing lagi masalah kena musibah, ya ketika lagi kena musibah ngerti sholat, pas lagi senang ya juga tetap sholat. Karena dia muslim bisa diketahui punya ciri-ciri itu muslim dilihat dari tanda bekas wudu dan dilihat dari rajin sholat. Mungkin kita menjadi umat Nabi Muhammad yang punya bekas wudu, yang juga punya amalan sholat. Allahumma amin. Kemudian disebutkan ada 70.000 sing iso masuk surga langsung bebas hambatan, tanpa disidang, tanpa kena siksa, tanpa ada hisab. Ketika diberitahu 70.000 tadi, para sahabat bincang-bincang, oh iki sapa ya sing masuk 70.000? Kalau seandainya itu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jumlah sahabat Nabi itu sekitar 150.000 orang. Jumlah sahabat Nabi itu sekitar 150.000 orang. Kalau ini diborong oleh sahabat Nabi semuanya, berarti wong Panggang Purwosari nggak masuk. Nggak masuk 70.000. Sudah diborong oleh sahabat Nabi. Ada lagi yang berbicara bahwasanya oh itu adalah tiang muslim yang nggak pernah berbuat syirik dari lahir. Yang nggak pernah berbuat syirik dari lahir, pas lahir sampai mati nggak pernah berbuat syirik. Jadi dia nggak pernah riya, nggak ada sifat orang munafik. Ya, dia nggak pernah memberikan sesajian pada selain Allah. Dia nggak pernah pakai jimat-jimat, nggak pernah ikut-ikut pesugihan. Itu tiang muslim dari lahir sampai mati nggak pernah berbuat syirik. Namun Nabi SAW tidak sebut seperti itu. Ketika itu Nabi keluar kemudian menjelaskan pada para sahabat, ada 4 catatan orang yang bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa, bebas hambatan, langsung masuk. Yang pertama, diingat iki mangke wonten kuis lho. Ya. Yang pertama, orangnya tidak minta diruqyah wala yastarqun. Ciri-ciri pertama tidak minta diruqyah. Ruqyah itu kalau misalnya ada orang kesurupan, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, itu namanya diruqyah. Orang ini kalau sakit tidak minta diruqyah, dia ingin obati sendiri dan dia pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau pakai ruqyah, insya Allah kalau yakin akan mudah sembuh.
meskipun bukan untuk masalah kesurupan. Ada doa misalnya, ada yang biasanya untungnya sakit. Ada. Ini bukan karena utang loh, bukan karena duwe utang, memang masalah. Ya, ini kalau masalahnya seperti itu, Nabi SAW itu ada ajarkan baca Bismillah, Bismillah ping telu. Auzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Diulang sampai 7 kali. Auzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Auzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Auzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Auzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Auzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Auzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Insyaallah sembuh. Iki wis sembuh lho iki. Wes, ya, ini nggak sakit-sakit. Jadi baca Bismillah ping telu, terus baca Auzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir ping pitu. Ini mau sakit pas cumlong, mau sakit perut, mau sakit sikile, ya, mau sakit apa-apa boleh pakai itu. Kecuali yang nggak bisa sembuh kalau sakitnya mikir utang. Kulo jamin ora sembuh. Soalnya pakai doa sampai ping 1000 juga tetap ora sembuh, ora mari. Ya solusinya apa? Ya dipipil desa sahur. Niku yang pertama, dia kalau sakit nggak minta, dia pingin sembuh sendiri, dia baca sendiri dan selalu pasrah pada Allah. Yang kedua, wala yatatayyarun, dia tidak pernah beranggapan sial kalau dapat sesuatu. Kadang kalau kita lewat tempat-tempat angker misalnya, lewat kuburan, kadang minta pamit pada simbah yang jaga kuburan. Kadang kalau ada yang nabrak kucing, nabrak apa? Kucing. Itu juga punya pikiran, wah iki nanti bisa kualat iso kena musibah. Ini takut sih sial. Ada yang ketemu dengan hari tertentu atau dapat sesuatu yang biasanya kalau lewat tempat seperti itu dapat musibah, dapat sial. Ini selalu beranggapan seperti tadi. Termasuk kalau dapat hari-hari yang dianggap sial. Contohnya apa? Contohnya apa? Yang dianggap hari sial? Bulan Surat, terus bulan apa meneh? Purwa, terus bulan apa meneh? Ramadan sial mboten? Mboten. Syawal sial? Mboten sial. Berarti ruah kali bulan Suro dianggap sial. Ini juga sulit untuk masuk 70.000. Yang nomor 3 ada pengobatan namanya K itu kalau dulu ada yang perang, pas lagi kena luka besar ada besi dipanaskan kemudian ditempel di sini, maka langsung langsung sembuh. Itu namanya pengobatan K. Nabi syaratkan yang ketiga, tidak berobat dengan cara K. Kemudian yang keempat, ini sing luwih penting, yaitu tawakalnya penuh, pasrahnya penuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang paling penting dari ketiga hal tadi. Yang keempat itu apa? Tawakal. Ketika kerja untuk dapat rizkinya pasrah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika lagi sakit pingin sembuh, pasrahnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika duwe utang pingin cepat lunas, pasrahnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya wong sing tawakal. Bergantungnya pada Allah, pasrahnya pada Allah. Pingin sembuh, ya pasrahkan pada Allah. Pingin dapat rizki, pasrahkan juga pada Allah.
Kalau punya sifat yang terakhir ini, insya Allah sangat-sangat mudah untuk masuk 70.000 orang. Berarti ada berapa tadi? 4. Yang pertama, tidak minta di ruqyah. Nomor kali, tidak beranggapan siap. Nomor 3, tidak berobat dengan cara Nomor sekawan, tawakal penuh pada Allah. Sopo sing iso ulang? Diulang coba. Wong Giri Karto, iki nang Giri Karto soalnya. Hah? Wonten? Oh iki Giri Sekar, Trambil. Ayo. Iya, niki. Nah, niku. Apa, Bu? Sebentar sopo. Niki. Yang pertama, tidak pernah minta di ruqyah. 1. Tidak pernah beranggapan sial. Contoh beranggapan sial apa? Nabrak kucing sial. Bulan suro sial. Bulan ruah sial. Terus nomor 3, tidak berobat menggunakan Nomor sekawan, tawakal penuh pada Allah. Oh saking pun Bu. Oh Giri Karto ya wis, berarti betul. Oh iya no. Takut amplop kosong. Niki Pak Takmir. Alhamdulillah. Terus dari 70.000 tadi sudah dicirikan oleh Nabi SAW, ada orang yang namanya Ukasha. Ada sahabat Nabi yang namanya Ukasha. Ini kalau ada ibu-ibu yang hamil, kalau mau pakai nama ini bagus. Mungkin harapannya bisa masuk 70.000. Nanti kalau dua anaknya lanang, coba kasih nama Ukasha. Ukasha artinya orang ini sudah masuk surga nanti. Ya, biar anaknya juga bisa masuk 70.000 orang. Ukasha ini ngacung ketika itu pada Kanjeng Rasul, mengatakan pada Rasul, wahai Rasul, doakan saya wahai Rasul bisa masuk yang 70.000. Kemudian Nabi SAW mengatakan pada Ukasha, anta minhum, engkau sudah masuk 70.000. Berarti 70.000 kurang siji pira? 70.000 kurang siji 69.999. Sudah kelong siji. Diambil oleh siapa? Ukasha. Ukasha sudah ditunjuk oleh Nabi, kamu masuk 70.000. Lalu sahabat yang lainnya lagi, wah kalau saya seperti Ukasha berarti boleh juga. Ngacung lagi, wahai Rasul, saya juga Rasul, tolong minta doa pada Allah, tolong doakan saya biar masuk 70.000. Rasul jawabannya, maaf mas, kamu sudah kedahuluan oleh Ukasha. Mohon maaf jenengan sudah kedahuluan oleh Ukasha. Nabi stop. Kenapa? Karena kalau orang ini sudah dapat jatah, nanti sahabat yang lainnya lagi ngacung lagi, wahai Rasul saya lagi, wahai Rasul. Ngacung lagi yang lainnya, wahai Rasul saya lagi, wahai Rasul. Akhirnya wong Panggang Purwasari ora entuk lho. Karena tadi sahabat ada berapa? 150.000. Kalau diambil semua jatahnya oleh para sahabat, jangan harap wong Panggang Purwosari bisa dapat jatah. Alhamdulillah Nabi masih mikir wong Islam yang ada sesudahnya nanti. Nabi nggak masukkan yang lainnya, biar yang lain masih dapat peluang. Berarti bapak-bapak kalau ibu-ibu masih dapat jatah 69.999. Banyak doa pada Allah, ya Allah, mugi-mugi jatah siji ya Allah masuk 69.999. Mugi-mugi wong Panggang Purwosari. Allahumma amin.
Namun syaratnya ini berat loh. Ya, syaratnya apa? Tawakal penuh. Terus tadi ciri-cirinya wong Islam ini apa? Sholat, punya bekas wudu. Berarti kalau nggak ada bekas wudu jangan harap. Orang tahu sholat jangan harap. Tawakalnya kurang juga jangan harap. Contoh, ini mumpung ibu-ibu Aisyah. Tawakal kalau penuh toh, kalau suaminya pulang pas malam minggu toh biasanya mulai toh ibu-ibu. Kalau suaminya pas-pasan bawa pulang uang, tanda tawakal nggak banyak protes. Ya, tanda tawakal iki ora banyak protes. Misale bojone pas mulai, "Dek, niki gur 50.000 loh." Ya, pas dapat 50.000, jangan protes. Jangan waduh moh aku. Ya, wes diceraikan wae nih. Aku cari golek sing liya. Kalau seperti ini berarti tawakale wes kurang. Tawakale wes kurang, nggak mungkin masuk 70.000. Berarti bar ngaji iki jadi wong qanaah, serba cukup. Nanti kalau pulang, ini bapak-bapak nggih, niki ibu-ibu wis janji mau masuk 70.000. Ya, jadi kalau banyak protes langsung bilang aja, kowe iki ora iso masuk 70.000. Wis rampung. Nggih, jadi gitu. Ya. Soalnya kalau ngaji kalau ngaji neng warak itu ada yang sudah berhasil. Pas saya di Purwosari, ini Pak Camat jadi saksi loh waktu itu. Ada suami yang bersyukur. Istrinya 7 hari 1 minggu gak pernah minta uang pada suami. Itu pas ngaji neng warak. Coba, gak pernah minta. Karena waktu mungkin saya ngomong, pokoknya ojo protes. Harus kona'ah. Tawakalnya penuh pada Allah. Jadi kalau pas-pasan harus disyukuri. Alhamdulillah. Bapak senang banget loh ini. Ya, jadi bapak ini gue pas-pasan. Mungkin istrinya itu banyak bersyukur. Pun rampung. Ini wes 30 menit. Ya, monggo di antara ibu-ibu ada yang ingin bertanya. Pertanyaan 15 menit. Monggo. Ada yang bertanya? Nah, ini masih ada amplop. Iya masih ada. Ada yang bertanya? Nggih, niku saking sebut nama saking disebut saking pedukuhan mana? Nggih langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Ustaz ingkang badhe kula tangetaken menawi seorang suami sama sekali enggak cari nafkah, soalnya ya sakit atau apa ya, enggak sehat gitu. Iya. Tapi ya jadinya istri yang enggak penuh. Nafkahnya enggak penuh. Iya, soalnya ya kekurangan hasil itu, jadinya ya cuma seadanya, tapi kadang-kadang itu marah gitu. Terus itu gimana istri itu dosa enggak? Karena tawakal enggak? Soalnya cuma seadanya gitu. Masya Allah. Istri berusaha ya cari, tapi ya cuma ini istri udah ya cuma sedikit lah dapatnya. Terus itu gimana ya, dosa enggak? Kalau saya ya saya nggak mungkin sarankan golek liane ya orang mungkin. Iya lah, orang mungkin. Ya. Jadi yang pertama, 2 anak bu, punya anak, ya wes berarti, wes rampung, 2 anak kok. Jadi yang pertama, istri mesti mengerti keadaan suami. Kadang memang suami karena mungkin kerja keras yang dulu pernah dia lakukan, akhirnya pas sekarang ini akhirnya jadi jatuh sakit.
Mungkin ada yang sementara, mugi-mugi sementara. Jadi yang pertama harus mengerti keadaan suami. Yang kedua tetap doakan. Yang ketiga istri coba cari penghasilan sedikit-sedikit. Ya, mudah-mudahan Allah buka pintu rizki. Yang keempat coba anak, kalau dua anak minta anak untuk bantu orang tuanya sendiri. Biar kebutuhan di dalam rumah itu dimudahkan. Dan kalau doakan mungkin urusannya setiap waktu itu dimudahkan oleh Allah. Yang kedua, monggo sengriki. Nah, niku paling buri ya, paling belakang. Sebentar ada yang di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, kan dalam beberapa pengajian juga saya sering dengar tentang manusia itu antara rezeki, jodoh, dan maut itu adalah takdir dari Allah, seperti itu. Nah, yang saya mau tanyakan, ini saya mengibaratkan diri saya. Misalnya saya punya cita-cita, cita-cita itu ingin sekali saya capai seperti itu, tapi saya menemui beberapa kali kegagalan untuk ke sana seperti itu. Nah, pertanyaan saya kemudian, apakah kalau saya tetap menginginkan cita-cita itu begitu, kemudian bagaimana ya? Saya bingung mengutarakannya. Cita-citanya apa? Enggak, saya hanya mengibaratkan saja gitu. Misalnya saya punya cita-cita pengen jadi seseorang ini seperti itu, tapi ternyata Allah belum memberikan saya saat itu juga seperti itu. Nah, itu yang jadi kekurangan dalam diri saya itu, saya harus seperti apa untuk pokoknya saya mau cita-cita itu berhasil seperti itu. Ya, baik. Terus. Gitu. Nah, apakah ini yang kemudian jadi pertanyaan juga berikutnya, itu apakah memang misal saya kepengen cita-cita itu tercapai, tapi Allah menakdirkan saya tidak memperoleh cita-cita itu seperti itu. Nah, saya kebingungan antara takdir itu memang kita ditakdirkan Allah seperti itu, atau apa jodoh, maut, dan sebagainya, dan cita-cita termasuk di dalamnya itu manusia yang mengikhtiarkan seperti itu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ada. Mana? Mungkin. Simpel saja. Tadi kan dijelaskan bahwa mukasah itu yang dimasukkan dalam 70.000 yang masuk surga. Terus kenapa kok yang dipilih itu cuma okasa gitu? Padahal sahabat Nabi itu kan banyak. Terima kasih, itu saja. Nah, terus saya niki Pak mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan Ustaz, saya pernah dengar Allah menyukai suara Al-Quran dan suara kokok ayam. Apa yang dimaksud dengan kokok ayam? Kokok ayam yuk, ayam berkokok. Ayam berkokok pagi hari itu loh. Pas subuh. Maksudnya gimana? Menyukai suara Al-Quran. Jadi suara Al-Quran itu disukai oleh Allah. Suara ayam berkokok juga itu disukai, karena itu tanda ayam itu bangun pagi-pagi. Ya, bangun pagi-pagi, kemudian ayam berkokok itu biasanya membangunkan orang. Nah, suara itu dicintai oleh malaikat, dicintai oleh Allah daripada orang yang nggak bangun di pagi hari. Itu maksudnya. Terima kasih. Yang lawannya dari ayam berkokok itu suaranya anjing. Anjing bergonggong. Nah, itu suara yang tidak disukai, dan itu tanda malaikat jauh dari suara tersebut.
Nah, sedangkan Al-Quran suaranya sangat-sangat jelas itu dicintai oleh Allah. Terus satu lagi tadi, ada lagi yang ngacung, niki, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga saya tuh berbeda. Terus kalau saya tuh apa ya, nuruti yang perbedaan agama, tapi kalau ya namanya ditempati orang tua ya Pak. Terus saya itu menjalankan apa ya, tujuannya yang beda agama udah meninggal. Terus saya itu menuruti kemauan orang tua itu bikin ya seperti selamatan, sajen itu dosa apa enggak ya Pak? Saya tuh ini beda agama. Beda agama tapi disuruh seperti itu. Keluarga ya. Mohon penjelasannya Pak. Tapi Ya. saya tuh menjalankan tuh kalau saya tinggalkan tuh takut orang tua itu apa ya, menyalahkan anak gitu, takutnya saya nggak diurus sama anak saya gitu. Mohon maaf. Nggih. Konten malih biar kula langsung jawab ini. Sebentar, bawa dulu. Nanti mic-nya satu di belakang sana. Nggih, monggo Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, ini Pak Ustaz, saya dari Jamaah Wahid Jenang Kalijogo. Yang pertama, banyak keadaan masyarakat di dusun itu banyak kekurangan. Walaupun sudah jadi payah dicapai, nerimo kona'ah dan sebagainya, yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya pertanyakan, mulia mana orang yang kaya bersyukur dengan orang yang miskin tapi penyabar. Terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus terakhir, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, jika kedua orang tua tidak bekerja, kita sebagai anak sudah membantu sekuat tenaga, tapi terkadang kedua orang tua kurang bersyukur dan terkadang rasa kecewa ada, sakit hati juga ada. Terus bagaimana Ustadz ketika ada yang bilang bahwa anak itu adalah ujian bagi kedua orang tuanya? Tapi apakah kedua orang tua itu juga termasuk ujian bagi anaknya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi yang pertama tentang masalah takdir. Nah, perlu dipahami ada doa seperti ini. Ini Nabi SAW itu mengajarkan kalau ada yang ingin bertekad untuk melakukan sesuatu, maka coba lakukan sholat istikharah. Sholat apa? Istikharah. Ada dua hal yang dibingungkan, kemudian ingin pilih salah satu. Maka untuk bertekad melakukan salah satunya, maka lakukanlah sholat istikharah. Sholat istikharah itu artinya untuk menentukan pilihan. Lihat doanya yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam doa ini. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikil azim fa innaka tuqaddir wa la uqaddir wa ta'lamu wa la a'lamu anta allamul ghuyub. Di dalam ini doa ini Nabi ajarkan, ya Allah, aku ingin menentukan pilihan lewat ilmumu. Engkaulah, ya Allah, aku ingin menentukan sesuatu. Aku meminta dengan kemuliaan-Mu, karena Engkaulah ya Allah
yang maha menakdirkan. Berarti Allah yang tentukan semua takdir kita. Itu yang pertama, berarti segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tuqaddiru wala uqaddir. Engkau ya Allah yang menakdirkan, aku tidak bisa menakdirkan. Dan engkau lah ya Allah wa ta'lamu wala a'lamu. Engkau yang maha tahu, aku tidaklah mengetahui. Berarti apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik, apa yang Allah ketahui itulah yang terbaik. Wa anta allamul ghuyub. Dan engkau lah yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Lalu dalam doa ini Nabi ajarkan kalau mau berdoa seperti ini, jangan kita pastikan. Karena ada sesuatu yang baik menurut kita namun tidak baik menurut Allah. Ada sesuatu yang jelek menurut kita namun ternyata itulah yang baik menurut Allah. Maka Nabi ajarkan, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairan li. Ya Allah, jika memang perkara ini baik menurutmu untukku. Jadi bukan baiknya itu menurut kita. Baiknya bukan menurut kita. Di dalam doa yang lanjutannya lagi, ya, kita juga berdoa ketika itu Nabi ajarkan, ya Allah, jika itu memang juga jelek menurutmu untukku, maka jauhkanlah dariku. Jadi apa-apa semuanya tergantung pada ketentuan Allah. Jodoh, apa ibu-ibu pernah mikir jodohnya kok bisa dapat laki-laki kayak gini? Ya, ada yang mungkin sudah pacaran 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, oh nggak kesampaian, nggak jadi, Allah nggak takdirkan. Ternyata dapat tonggol cerak rumah, ya cuma ya Allah, cuma 1 RT saja itu jodohnya. Iya toh? Iya. Cari jauh-jauh, oh ternyata itu jodohnya. Menurutnya mungkin awalnya itu nggak pantas untukku, ternyata Allah rubah. Itulah yang terbaik untukmu. Meskipun ireng, ya nah? Meskipun seperti itu pas-pasan, wes iki jodohmu. Awalnya yang kita anggap itu jelek menurut kita, itu baik menurut Allah. Allah takdirkan untuk kita. Sehingga doa yang pas, kalau mau berdoa, maka sandarkan pada Allah. Ya Allah, jika itu memang baik untukku, mudahkanlah aku untuk mendapatkannya. Bukan baik menurut kita. Karena dalam masalah jodoh pun kayak gitu. Dalam masalah rizki juga kayak gitu. Semuanya seperti itu. Bahkan sampai musibah pun, kita sakit pun, kita rasa nggak enak, namun itulah baik menurut Allah. Punya utang juga mungkin kita merasa nggak enak, namun Allah tetapkan itu juga baik menurut Allah. Coba kalau nggak diberi utang, mungkin jadi kurang sholatnya. Kalau nggak ada utang, mungkin orang kelingan masjid loh. Kalau nggak ada utang, mau ya, ambil sejadah saja sudah berat. Wong aku kiwis orang duwe utang. Namun ketika punya utang, gimana pikirannya? Ya Allah, aku harus sadar, tobat, banyak moco istighfar. Akhirnya sesuatu yang kita mungkin gak senang, baik menurut Allah. Allah beri musibah, beri ujian, ternyata itu baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita nganggap itu berat, meskipun kita nganggap itu susah. Jadi kalau mau gapai cita-cita juga sama seperti itu. Cita-citanya yang baik menurut Allah. Kemudian tentang Ukasha. Kenapa Ukasha saja yang ditunjuk 70.000 tadi? Kok Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kok nggak ditunjuk? Karena Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali nggak hadir. Yang hadir cuma Ukasha dan sahabat yang lain. Seandainya ada yang lain yang hadir, yang lain juga ditunjuk oleh Nabi SAW. Dan yang lainnya pun sudah dijamin surga. Yang lainnya juga sudah dijamin surga. Nabi SAW katakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Namun kita belum dapat jaminan. Kalau mereka semua sudah dapat jaminan, kita belum dapat jaminan. Makanya harus tambah amalan dan tambah
amalan. Kemudian tentang tadi pertanyaan dari bapak-bapak, mana yang lebih baik? Wong sugih sing rajin bersyukur, wong miskin yang mau bersabar. Kira-kira yang paling baik mana ibu-ibu? Wong sugih apa wong miskin? Sing sisi kulon? Wong sugih apa wong miskin? Wong sugih niki? Niki? Berarti nggak ada yang mau masuk wong miskin? Hah? Nggak ada yang mau hidup miskin. Coba lihat ya, wong sugih iki sesok hartane iki ditanya dulu loh. Sehingga dia masuk surga itu masih 500 tahun lebih lambat daripada orang miskin. Orang miskin masuk surga dulu. Pingin masuk surga belakangan? Hah? Makanya jadi wong miskin. Sing duwe mobil to ditakon sik iki lho. Pak, iki duwe mobil sekondi to iki mobile. Terus digunakan untuk apa? Untuk maksiat apa untuk ngaji, untuk sholat, untuk ibadah? Ditanya dulu. Orang miskin nggak punya mobil nggak ditanya. Masih pengen jadi wong sugih? Masih pengen? Ya wis tanggung jawabmu dhewe, aku ora melu-melu. Iya, susah loh jadi wong sugih itu. Masih ditanya banyak. Wong miskin gak akan ditanya. Enak banget loh. Malaikat mau lihat malaikat, aduh sakit tenan loh kowe iki. Wes masuk sudah. Gak ada yang ditanya. Langsung masuk. Wong sugih, ya Allah, bisa sakit tenan loh. Suwe. Apalagi punya hartanya itu banyak sekali, tabungannya ya Allah miliaran, mobil miliaran, motor 3, 4, 5. Hah? Bapak-bapak pengen wong sugih apa wong miskin? Tetap sugih juga. Wis tanggung jawabmu. Ninggal tenan ya di kandhane wis. Ya, intine ada yang wong sugih rajin bersyukur, ada wong miskin yang bersabar. Gak ada yang baik di antara keduanya. Yang lebih penting sing paling bertakwa. Gak dipandang sugih, gak dipandang miskin. Jadi kalau orang miskin itu bertakwa masuk surga, orang wong sugih itu bertakwa juga masuk surga. Standarnya ngikut takwa, karena Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling bertakwa di antara kalian, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Bukan kaya, bukan miskin. Jadi cita-citanya bukan jadi wong sugih, cita-citanya bukan jadi wong miskin. Cita-citanya yang paling bertakwa. Alhamdulillah sugih bersyukur bertakwa, miskin sabar bertakwa. Jadi intinya pada takwa. Kemudian yang terakhir, orang tua tidak bekerja, kurang bersyukur. Maka yang pertama, orang tuanya dididik, diajak sinau agama, diajak ngaji. Insya Allah orang yang banyak ngaji itu banyak bersyukur. Kalau kurang ngaji sulit bersyukur. Makanya orang ngaji itu nanti nggak banyak protes pada suami. Kemudian apakah mungkin ada kalau anak jadi ujian bagi orang tua? Iya. Apakah orang tua juga bisa jadi ujian bagi anak? Bisa. Jadi ada orang tua jadi ujian bagi anak. Orang tuanya nggak sabar, orang tuanya sulit didakwai, orang tuanya ngeyel-ngeyelan terus, orang tuanya kurang bersyukur. Maka anak wajib doakan orang tuanya, orang tua juga wajib doakan anak, sama-sama saling doakan. Nggih, niku mawon nggih, wis tambah sumuk, wis tambah panas, nih wis tambah saya capek nggih. Ya, ini saja yang kula sampaikan sebelum kula tutup. Nanti ditutup oleh pembawa acara. Untuk pertemuan berikutnya sesuai kesepakatan nanti di Masjid An-Nur Pudak Giri
ungu. Jadi jamaah Isya seperti biasa nanti silahkan datang. Mungkin nanti ada penggantian transport saking pesantren. Kemudian yang kedua, untuk Masjid Sunan Kalijogo, apa sing masalah Pak? Hah? Terase toh? Iya. Iya, ya sudah dilihat ini Pak. Sementara teras. Oh, sementara teras. Nggih. Mangke nanti urusan kalih pesantren nggih, kalih Mas Jarot, Pak Mugi atau Mas Tomo nanti. Ya nanti urusannya untuk terasnya nanti. Ya, nanti kita bisa bantu untuk masalah teras untuk Masjid Sunan Kalijogo. Kemudian kajian malam Kamis kami undang jamaah Girikarto yang belum hadir, silahkan untuk hadir ikut pengawasan rutin setiap malam Kamis. Yang belum ada kendaraan bisa sewa kendaraan, nanti diganti saking pesantren. Yang penting bisa hadir pada pengawasan tersebut. Ya, pengawasan malam Kamis seperti biasa pada ngisa sampai jam 9:30 iki wis paling suwe lho. Ya kalau urung rampung tak stop. Ya sepenting langsung mulai pas jam 9:30. Cuma seminggu sepisan loh. Ya, ini bisa rutin biar makin menambah iman, makin menambah ketakwaan, makin membetulkan sholat, masih bisa juga nambah ilmu terus. Ya, kita ilmunya nggak ajak gitu saja, tapi terus nambah. Kemudian ada lagi undangan untuk seluruh jamaah. Insya Allah tanggal 19 bulan ini, bulan April. Insya Allah pesantren dan masjid Darus Solihin, Masjid Jami Al-Adha, juga ada 4 masjid yang lainnya akan diresmikan langsung oleh Bupati Gunung Kidul Bubadinga. Ya, pada tanggal 19 nanti ada undangan untuk setiap takmir dan jamaah. Diharapkan nanti untuk hadir, sekaligus itu nanti akan diberikan santunan dan juga ada acara-acara yang lainnya bersama Bubadinga. Lalu yang terakhir untuk pembagian sembako, karena nanti diserahkan kepada ibu-ibu Aisyah nggih, tolong nanti bisa ngantri, insya Allah dapat jatah. Nanti dipanggil per pedukuhan nggih Bu ini, perombongan. Ya nanti dipanggil perombongan, jadi tolong ngantri. Ya ini insya Allah nanti ada sisa. Jadi kami mohon bisa ngantri satu persatu, nggak usah susuan, nggak usah rebut-rebutan, ya semuanya dapat jatah. Ya kemudian ingat, bantuan-bantuan seperti ini nih bantuan sosial. Jadi doakan saja orang yang beri. Ini dari kaum muslimin yang ada di tempat-tempat yang jauh, yang mereka sudah menyumbang untuk warga Panggang, Purwosari sekitarnya untuk bisa mendapatkan bantuan-bantuan semacam ini. Ini nggak ada unsur paksaan, nggak ada unsur bantuan saking ISIS atau bantuan saking teroris nggih, mboten wonten nggih, nggak ada. Karena ini ada Pak Camat, ada Pak Lurah, Pak KUA juga hadir. Ini jadi saksi juga, ini tidak ada sangkut pautnya dengan bantuan-bantuan semacam itu. Murni bantuan untuk warga masyarakat. Nah, jadi kalau kita bantu seperti ini, berarti wong muslim itu biasa memperhatikan wong muslim. Jadi loyalnya, cintanya itu pada wong muslim. Jadi nggak usah peduli dengan bantuan-bantuan saking agama yang lain nggih. Cukup dari orang muslim. Wong muslimnya sugih-sugih loh. Ya, wong muslim itu sugih iki kata. Wong sugih kata wong ibu-ibu saja pengin jadi wong sugih semuanya. Ya nah, baru pingin. Ya, mudah-mudahan nantinya nggih. Ya namun ya resikonya ya nanti besok untuk persidangannya ya lebih suwe dibandingkan wong miskin. Makanya wis tak omongi, yang ngeyel ya wis jadi wong sugih ya wis ora apa-apa, penting duwe tanggung jawab. Nggih niku mawon nggih untuk pengawasan kita kali ini, dan kalau cukupkan dan kalau kembalikan pada pembawa acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.